Tapi banyak yang tidak tahu perjalanan kekristenan saya. Dan sungguh itu adalah cerita yang jauh lebih dahsyat daripada karir saya. Karena Tuhan memanggil saya itu berkali-kali sebelum saya terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Untuk bisa menceritakan itu, saya harus bawa saudara sedikit ke masa lalu saya. Saya lahir di Jerman, di Berlin, kemudian kami pindah ke kota kecil bernama Konstanz. Ini adalah kotanya di Jerman bagian bawah, perbatasan dengan Swiss. Ketika saya tinggal di sini sama keluarga, itu saya masih SD, kelas 2 sampai kelas 5 SD. Jadi usia saya tuh masih 9 tahun. Saya lahir dari seorang ayah yang Muslim, jadi saya lahir dengan kakak saya juga agama Islam. Dan Tuhan itu sudah 3 kali bicara sama saya. Pertama kali bicara itu adalah, ini saya waktu kecil, kurang lebih penampilannya seperti ini, agak-agak culun emang. Dan ketika ini saya bersama satu rombongan, teman-teman kelas, guru kelasnya itu ngajakin kita untuk ke gereja setempat. Waktu itu gerejanya ada sebentar setelah ini. Nah, ini gerejanya, ini gereja Roman Katolik. Saya ikut ke gereja ini bukan mencari Tuhan, saudara. Saya ke gereja karena mau ikut sama teman-teman. Iya kan? Amin. Tapi ternyata saya pulang bukan hanya bersama dengan teman-teman. Ada satu kejadian yang luar biasa yang terjadi ketika saya di gereja ini. Ini persis gerejanya. Ini adalah foto gereja di mana saya waktu kecil itu saya ikut kebaktian pertama kali seumur hidup saya. Ketika semua teman-teman ada di depan ikutin kebaktiannya, saya bertiga, ada 2 teman yang non-Kristen, kita duduk di belakang, kita ngobrol. Tahu-tahu semuanya teman-teman saya pada baris ke depan. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya ikut baris ke depan. Saya nggak tahu ternyata sedang melakukan upacara komuni, perjamuan kudus. Saya ikut berdiri, ikut ngantri. Saya dapat roti sama sirupnya. Saya kembali ke kursi saya di belakang. Entah kenapa saya ikut memakan rotinya. Saya ikut meminum anggurnya. Dan saya ikut berlutut dan berdoa mengikuti kata-kata pastornya. Saat saya berdoa, dan begitu ada rasa damai sejahtera yang luar biasa yang saya rasakan. Selesai berdoa, saya melihat langit-langit gereja, sinar yang sangat terang masuk ke dalam karena ternyata emang ada jendelanya ya. Ini saya baru dapat loh fotonya. Waktu mempersiapkan slide buat acara siang hari ini, saya baru dapat foto ini dan ternyata emang ada jendelanya dari atas. Tapi ada satu suara yang bilang dalam hati saya, Ich bin dein Gott und ich habe dich sehr lieb. Tuhan bicara bahasa Jerman sama saya, dia bilang, saya adalah Tuhan dan saya sangat mengasihi kamu. Siapa saya, saudara? Bocah kecil, anak Indo-Jerman yang tidak berarti, tapi ternyata bahkan belum beragama Kristen, tapi Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepada saya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dia luar biasa. Sayangnya karena saya tidak ada background religi, baik dari orang tua, akhirnya kejadian itu terlewat begitu saja. Kedua kali Tuhan bicara sama saya itu kita tahun 1980, kita sudah pindah ke Indonesia. Kita ini 1980 Jakarta seperti ini. Dan akhirnya di Jakarta saya memulai karir saya di dunia entertain. Kakak saya Ira Wibowo langsung main film, saya mulai di catwalk model, jadi model, ya kan, di fashion show. Kemudian dari situ baru pelan-pelan naik main film, akhirnya sinetron, sempat boyband juga, Cool Colors, mungkin ada yang ingat. Terus kemudian juga
sekarang web series, sampai sekarang saya masih. Tapi saya ingat satu kejadian. Waktu itu saya sudah mendapatkan semua yang bisa diimpikan oleh seorang aktor. Saya mendapatkan banyak penghargaan, honor saya sudah tinggi sekali, saya sudah dikenal banyak orang. Tapi ada satu kekosongan yang saya rasakan, yang ternyata tidak bisa diisi oleh ketenaran, tidak bisa diisi oleh uang. Dan saya mulai mencari untuk mengisi kekosongan ini di tempat-tempat yang salah. Dan aku rasa Tuhan tidak suka kehidupan yang berdosa saya. Dan akhirnya pukul 3 pagi saya lagi tidur di apartemen saya. Apartemen kecil, satu kamar. Saya lagi tidur, pukul 3 pagi saya dibangunkan. Dan ada satu suara dengan penuh otoritas berkata, slide berikut, Amsal 1 ayat 7. Cuma gitu aja. Saya nggak tahu ini apaan ini Amsal. Ingat saudara, saya belum menjadi orang Kristen. Saya belum pernah mendengar atau membaca Amsal sebelumnya. Saya tidur, besok pagi saya terbangun, diingatkan lagi Amsal 1 ayat 7. Akhirnya saya cari Alkitab saya. Kebetulan ada yang pernah menghadiahkan saya Alkitab. Saya tiup debunya, saya buka. Betapa kagetnya ketika saya melihat ada kata Amsal di situ. Begitu saya baca Amsal 1 ayat 7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, Tuhan menegur saya dengan sangat keras, bilang, Ari, jangan jadi orang bodoh. Jangan sia-siakan hidup kamu. Di situ akhirnya saya menyadari hikmat dan didikan kita dapatnya dari mana? Firman Tuhan. Amin. Dan akhirnya saya mulai membaca firman Tuhan setiap hari. Dan akhirnya saya mulai ke gereja. Dan akhirnya slide berikut, saya mulai membuat kelompok tumbuh bersama, belajar dasar-dasar kekristenan. Ini teman-teman saya, ini Ibu Cimona dengan anaknya, mereka jauh-jauh dari Karawaci. Cimona ini evangelis, dia yang mengajarkan kita tentang dasar-dasar kekristenan. Dan saya buka apartemen saya, siapa yang mau datang silahkan. Dan akhirnya terkumpul sebanyak ini. Dan kita belajar tentang dasar-dasar kekristenan sampai akhirnya saya belajar tentang kasih Kristus, tentang karakter Kristus, dan tentang apa yang Kristus ingin kita lakukan. Saya bertobat, saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, dan akhirnya saya baptis selam juga. Dan kemudian saya mulai kesaksian kemana-mana, keliling Indonesia sampai mancanegara. Sampai suatu hari saya diminta untuk kesaksian di Melbourne. Di situ saya bertemu, selesai kesaksian dalam satu hari minggu, saya kesaksian di 3 gereja. Dan di situ saya kenalan dengan seorang perempuan yang akhirnya menjadi istri saya. Kami menikah 1,5 tahun kemudian, dan kemudian dikaruniakan 2 anak laki-laki yang luar biasa. Satu saudara sudah kenal barusan, Enzo, satunya lagi Marco. Selama 17 tahun kita menikah, tapi yang namanya pernikahan memang tidak selalu berjalan dengan sempurna, karena juga dijalankan oleh 2 insan manusia yang sama-sama tidak sempurna. Dan akhirnya setelah kita coba untuk memperbaiki tetapi menemukan jalan buntu, akhirnya kita sama-sama sepakat untuk bercerai. Saya sebetulnya tidak ingin bahas soal ini karena ini cukup berat bagi saya, tapi mau tidak mau ini adalah bagian dari kesaksian saya karena Tuhan bicara sama saya di saat ini. Jadi harus saya sampaikan. Ketika kita sama-sama memutuskan untuk berpisah, tentunya sudah
bicara dengan orang tua masing-masing, sudah bicara dengan anak-anak juga. Dan yang tadinya kita mau berpisah baik-baik, ternyata mungkin ada strategi lain yang tidak saya ketahui, tapi tahu-tahu saya begitu saya melihat di online media, tahu-tahu begitu banyak berita-berita negatif tentang saya, dan saya bingung harus berbuat apa. Awal-awal saya diem aja. Saya difitnah, banyak kebohongan yang diberitakan, dan sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, perceraian itu saja sudah sebuah kegagalan yang berat yang harus kita pikul. Tapi karena melibatkan media, sehingga akhirnya netizen juga ikut-ikutan, semuanya menghakimi saya, semuanya menuduh saya, dan akhirnya saya juga takut apa yang harus saya perbuat. Saya seorang ayah, saya punya 2 anak laki-laki yang saat itu masih kecil. Ini Kenzo, ini Marco. Mereka saat itu, Marco masih SMP kelas 3, Kenzo SMA kelas 1. Tanggung jawab saya masih banyak. Dan yang saya tahu selama ini saya jalankan karir saya hanya dunia entertain. Kita ini figur publik. Kalau publik saja sudah menyerang kita, tidak percaya kita, bagaimana saya ingin bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Dan akhirnya saya mulai mengklarifikasi, saya mulai ikut bicara bahwa itu nggak benar, ini nggak benar. Tapi ternyata oleh sebagian media tidak bertanggung jawab, semua diputar-balikan, ditambahin diedit, ditambahin bumbu, dan dibalikin ke saya untuk menyerang saya kembali. Di saat itu saya berterima kasih sama Tuhan karena Dia itu masih mengelilingi saya dengan teman-teman yang luar biasa. Bukan cuma memberikan moral support, tetapi juga mendoakan, telepon setiap hari, "Ari, are you okay?" Karena jujur, seperti yang tadi dikatakan oleh Pendeta Jacqueline, memang seandainya bukan karena anak-anak saya, bukan karena Tuhan, bukan karena dukungan moral dari teman-teman, mungkin juga saya udah nggak ada di sini. Bukan cuma memberikan dukungan moral, tapi saya ingat satu hari kita lagi di Plaza Senayan dan kita lagi duduk bersama-sama, saya lagi sesi curhat, dan akhirnya teman saya ya, yang berikut, nah ini gambarnya kurang lebih seperti ini kejadiannya. Si Daniel bilang, "Yuri, kita doa sama-sama." Karena settingannya di restoran, jadi meja-meja lain kan juga diisi tamu-tamu kan. Jadi kita nggak doa pakai suara, kita doa dalam hati masing-masing. Dan ini akhirnya ketiga kalinya Tuhan bicara sama saya. Ketika kita sedang berdoa, selesai berdoa, Daniel bilang sama saya, "Bro, Tuhan tuh taruh di hati gue untuk kasih tahu sama lo tuh harus banyak istirahat. Lo harus istirahat yang cukup, karena kalau lo kurang istirahat takutnya lo akan mengambil keputusan yang salah." Saya bisa berdiam dan saya bilang sama dia, "Kalian tahu gak, di saat kita berdoa sama-sama, Tuhan juga bicara sama saya." Dan Tuhan bilang begini, "Be still, this is my battle, not yours." Berdiam diri, karena ini adalah peperanganku, bukan peperanganmu. Saudara bisa bayangkan, satu Indonesia lagi membenci saya. Bahkan level kekristenan saya, level keimanan saya dipertanyakan. Kayak begini kok kesaksian, ternyata orangnya seperti itu. Tidak menafkahi istri, meninggalkan istri. Seakan-akan saya orang yang begitu jahat. Tetapi di saat semua orang meninggalkan aku, justru Tuhan
yang berdiri di belakang aku dan memberikan kekuatan. Amin. Berapa banyak dari kita yang mungkin sedang mengalami sebuah kesusahan, sebuah cobaan yang begitu berat, dan kita merasa tidak ada yang mensupport saya. Buat apa masih hidup? Saudara percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Amin. Dan ini yang membuat saya menjadi kuat, memberikan saya ketenangan, memberikan saya kedamaian. Saya bilang, oke Tuhan, saya akan berhenti untuk mencoba klarifikasi semua kebohongan yang terjadi di media ini, yang diberitakan. Saya akan melangkah mundur dan saya akan fokus pada Tuhan. Saya akan fokus untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan ternyata apa yang terjadi 2 bulan kemudian ketika para hakim memberikan putusannya setelah mendengarkan semua saksi mata dari kedua belah pihak, setelah mempelajari semua bukti-bukti yang sudah kami serahkan, akhirnya hakim memutuskan bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dua-duanya diberi hak asuh kepada saya, dan semua permintaan dari pihak sebelah yang macam-macam semua ditolak satu persatu. Saya merasa bahwa Tuhan masih membela saya. Saudara, saya di sini tidak mau mengatakan bahwa perceraian itu dibenarkan, sama sekali tidak. Karena kita sama-sama tahu, di dalam sebuah perceraian tidak ada yang menang. Betul nggak? Semua menjadi korban, tetapi yang paling berkorban adalah anak-anak kita. Perceraian itu merupakan sebuah kegagalan dalam membina rumah tangga, dan saya di sini, saya gagal. Tapi saya berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan bisa mengubah sebuah kegagalan menjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Mungkin sebagian tanya, lalu bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana kondisi mereka? Bagaimana situasi mereka? Kan sudah dari keluarga broken home, begitu kan? Saya mau kasih tahu, ini dengan Pendeta Jacqueline, yang Pendeta Jacqueline tidak tahu di sini. Ini yang dia ceritakan waktu di Surabaya kita melayani sama-sama. Ini pertama kali saya diundang kesaksian setelah perceraian ini. Dan begitu Pendeta Jacqueline lihat Kenzo, diajak naik ke atas mimbar dan didoakan, dikasih tahu bahwa Kenzo akan digunakan secara luar biasa oleh Tuhan, akan memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Tapi kita beri tepuk tangan, semua dipakai luar biasa. Tapi yang Pastor Jacqueline tidak tahu adalah bahwa Kenzo, dan saya juga nggak tahu karena Kenzo baru belakangan kasih tahu saya, bahwa Kenzo memang sudah ingin menjadi seorang pendeta. Tapi ada satu titik di mana dia ingin bertanya sama Tuhan, ini benar nggak sih, ini dari Tuhan atau bukan? Dan ketika kita berangkat ke Surabaya melayani di sana, pertanyaan itu langsung dijawab oleh Pastor Jacqueline. Terima kasih. Sudah diteguhkan Kenzo, you will become a pastor. Dan Daddy happy banget, Daddy bangga banget punya anak seperti kamu. Lalu bagaimana dengan anakku yang satunya, Marco? Marco sekarang sudah mulai mandiri. Dia sudah mulai ikut di dunia fashion juga sebagai seorang model. Dan saya belum lama ketemu dengan seorang pendeta dari Australia yang juga menubuatkan bahwa Marco pun akan menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Nggak ada yang lebih membuat hati seorang bapak itu senang mendengar anaknya dekat dengan Tuhan. Mungkin rumah tangga saya berantakan, tapi di dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Tuhan itu adalah obat. Amin. Boleh yang berikutnya? Apa sih kesuksesan? Buat sebagian orang mengendarai kendaraan yang mewah itu kesuksesan.
Mendapatkan honor yang tinggi, gaji yang tinggi, jabatan yang tinggi, itu kesuksesan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan Yesus mencatatkan nama kita di dalam kitab kehidupannya. Karena itu adalah tujuan kenapa kita ada di sini. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara, jangan pernah merasa kita tidak layak untuk menyembah Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sesungguhnya kita sendiri yang begitu sering menjauhkan diri dari Tuhan karena kita merasa tidak layak. Kita sangat layak, kita lebih dari layak. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa setiap kita. Ingat saudara, saat itu belum ada yang namanya agama Kristen, agama Katolik. Yesus datang dan berkorban untuk kita semua, umat manusia, apapun agama saudara. Amin. Yesus sungguh luar biasa. Ketika saya kecil, Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada saya. Ketika saya jauh dari Tuhan dan hidup saya penuh dengan dosa, Tuhan yang menegur saya melalui Amsal 1 ayat 7. Dan kembali ketika saya merasa saya berada di titik terendah hidup saya tahun lalu, dan saya sudah tidak tahu bagaimana nasib saya ke depan, bagaimana nasib anak-anak saya, ternyata Tuhan yang hadir dan memberikan kekuatan dan pengharapan. Di saat kita merayakan Natal dan hari kelahiran Yesus Kristus, mudah-mudahan kita sama-sama bisa yakin bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup. Dan semoga kesaksian saya hari ini sudah membuktikan bahwa itu adalah benar adanya. Kami berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. God bless you.